Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita masih membahas tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Kompetensi dasar yaitu 1. Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Lanjut, indikator. Yang lalu kita sudah membahas indikator 1 dan 2. Kita lanjut, pertemuan kali ini kita akan membahas indikator 3 dan 4. Indikator ketiga yaitu menjelaskan berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. 4. Menjelaskan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. 2. Menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. 3. Menyajikan laporan hasil studi tentang penyakit pada sistem reproduksi. Nah, kita lanjut. Kita akan membahas penyakit pada sistem reproduksi manusia dan cara pencegahannya. Yang pertama yaitu penyakit keputihan. Keputihan ini penyakit yang biasa dialami oleh perempuan. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin. Disebabkan oleh infeksi jamur Chlamydia trachomatis, Candida albicans, bakteri Gardnerella vaginalis, dan Trichomonas vaginalis. Yaitu cara pencegahannya dengan cara menjaga kelembapan alat kelamin. Selanjutnya penyakit yang kedua yaitu penyakit gonore. Penyakit gonore ini biasa terjadi pada laki-laki maupun pada perempuan. Gejala penyakit yang biasa terjadi pada laki-laki ini biasanya dirasakan sakit dan keluar nanah pada saat kencing. Nah, kalau pada perempuan ini dirasakan adanya keputihan berwarna kuning hijau yang sangat kental. Disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Selanjutnya, cara pencegahannya yaitu dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Yang ketiga, yaitu penyakit sifilis atau disebut dengan raja singa. Penyakit sifilis ini ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah atau bibir, tetapi tidak terasa sakit. Disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Cara pencegahannya yaitu dengan menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Lanjut, yang keempat, penyakit AIDS. Penyakit AIDS ini sangat berbahaya karena sampai sekarang belum ada vaksin dan obat yang dapat betul-betul diandalkan untuk mengatasi penyakit AIDS ini.
Penyakit ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh penderita, disebabkan oleh HIV atau immunodefisiency virus. Cara pencegahannya yaitu tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan menghindari kontak seksual dengan penderita. Selanjutnya, yang kelima yaitu penyakit herpes genitale. Penyakit herpes genitalis ini yaitu penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintil-bintil berisi cairan di alat kelamin, dubur atau mulut dan terasa sakit. Biasanya disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Pencegahannya yaitu dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Ya, sama dengan penyakit AIDS tadi. Cara pencegahannya. Sekarang yang kita lanjut 6 yaitu prostatitis. Yaitu penyakit ini biasanya dialami oleh laki-laki bagian prostat, ya, yaitu penyakit prostatitis ini penyakit yang ditandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat, disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli atau non-bakteri. Pencegahannya yaitu dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu yang lama. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penyakit epididymitis, yaitu penyakit yang ditandai dengan peradangan pada epididymis, disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatektomi, bakteri coliform, dan infeksi chlamydial. Pencegahannya yaitu dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Sistem reproduksi pada manusia harus dijaga sebaik-baiknya. Selain untuk kesehatan, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara kita mengagungkan ciptaan Tuhan. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurangnya menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit lain. Nah, berikut ada beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit lain. Khusus perempuan. 1. Mengganti pembalut sesering mungkin saat sedang menstruasi antara 2-3 jam sekali. 2. Menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Khusus laki-laki. 1. Mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. 2. Melindungi testis selama beraktivitas. 3. Menghindari minuman beralkohol dan rokok. Selain dari ketiga upaya pencegahan penyakit reproduksi tersebut, masih banyak upaya-upaya yang lain yang dapat mencegah kita dari penyakit
reproduksi manusia. Sekarang tugas. Tadi kita sudah membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Selanjutnya, Ananda pilih 2 penyakit pada sistem reproduksi manusia, kemudian buatlah artikel tentang cara pencegahan penyakit reproduksi manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.